Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi adik-adik dengan saya, Kak Herman. Di kesempatan ini, mohon maaf ya, kamera agak sedikit buram karena nggak ada pencahayaan yang baik, tapi mikrofon sudah prima, dapat didengarkan dengan enak. Nah, kita sampai pada di materi yang terakhir, di chapter atau di bab ke-11, dengan judul You Can Always Come Back Home. Nah, di You Can Always Come Back Home ini materi yang unik, kita nanti akan dengarkan lagu dan ambil pesan. You can always come back home itu artinya apa? You can always come back home dapat kita artikan, ini karena lagu ya, jadi kita artikannya agak melankoli. Jadi engkau dapat senantiasa pulang, atau engkau bisa senantiasa pulang. Kau bisa senantiasa pulang. Jadi itu adalah judul yang akan kita dengarkan nanti. Nah, akan kita pelajari apa di bab ini, bab yang terakhir ini, sebenarnya hanya satu yang akan kita pelajari ya, jadi cukup singkat ya. Kelihatan di tulisan, to get the message from a song. Jadi untuk mendapatkan sebuah pesan dari sebuah lagu. Nah, itu yang akan kita pelajari. To get the message from a song, dari sebuah lagu. Oleh karena itu nanti kita akan dengarkan lagu. Nah, di bawah ini akan ada lagu ya, yang akan kita lakukan nanti adik-adik. Kak Herman akan putarkan lagu dari YouTube ya. Ini lagunya Jason Mraz. Jason Mraz dengan judul, ini judulnya 93 Million Miles. 93 juta mil ya. Kalau dalam kita biasa menggunakan kilometer, orang Amerika pakai mil. 150 juta kilometer. Apa nanti lagunya kita akan pelajari, Kak Herman akan putarkan nanti. Nah, setelah kita pelajari lagu itu, tujuan utamanya adalah adik-adik dapat mengambil pesan dari lagu tersebut. Itu adalah tujuan utamanya. Jadi adik-adik harus meresapi. Nah, inilah memang pelajarannya tidak terlalu banyak. Kita rileks saja dengan mendengarkan lagu, tapi yang paling sulit adalah mengambil pesan dari lagu tersebut. Karena mengambil pesan dari lagu itu tidak hanya dapat mengartikan sebuah kata. Lagu kan adik-adik coba dengarkan, coba musik yang adik suka apa. Misalkan kalau yang suka musik lama, misalkan musiknya Ebit GAD atau musiknya Rhoma Irama, atau anak sekarang adik-adik mungkin dengarkan putranya Pak Ebit GAD atau putranya Rhoma Irama ya misalkan. Atau musik yang lain, mungkin Noah ataukah siapa band sekarang itu. Dulu Kak Herman itu zamannya Kak Herman Peter Pan ya, masih kemudian jadi Noah, atau mungkin Dewa 19 zamannya Kak Herman, terlihat tua ya. Atau adik-adik lagu siapalah, silakan. Siapa itu anaknya Sule misalkan, Rizky misalkan, atau lagu dangdut barangkali adik-adik akan mendengarkan di situ ada pesan tentang apa misalkan. Ada banyak lagu memang tentang percintaan, tapi tidak semuanya. Ada tentang moral, ada tentang keluarga, ada tentang pertemanan, ada tentang kebaikan, ada tentang agama dan sebagainya. Nah, dari kalimat-kalimat lagu itu tidak semuanya mudah dan kebanyakan sulit. Kenapa? Ya begitulah lagu itu, lirik itu diciptakan semakin biasanya puitis begitu, seperti lagunya Ebit GAD ya, sering kali kita dengarkan terutama ketika ada bencana misalkan. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah itu apa, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang itu apa? Nah itu dari situ kita harus mengambil maknanya misalkan. Dan sebagainya, kayak begitu. Nah, nggak usah perpanjang kata, intinya mengambil makna, kemudian pesan moral dari sebuah lagu itu tidak mudah, karena membutuhkan banyak skill, ya penguasaan bahasa dan semantiknya, kultur orang-orangnya, sehingga kita dapat mengambil utuh pesan yang ada dalam moral itu. Nanti Kak Herman akan pandu. Kemudian adik-adik akan mengisikan, jadi nanti akan ada, ini tidak terlalu banyak, cuma 5 soal. Kemudian jurnal ini adik isi sendiri seperti biasa. Nah di pengisian ini, apa yang adik lakukan, setelah mendengarkan lagu itu ada pesan-pesan moral, cocokkan. Di sini ada pesan moral, cocokkan dengan lirik lagu. Ini adalah pesan moralnya ya, nanti cocokkan dengan lirik lagu. Jadi itu
yang akan kita lakukan. Baik, sudah siap mendengarkan lagu ya? Kita mulai dengan mendengarkan lagu. Nah, ini lagunya Jason Mraz, sekali lagi Kak Herman putar melalui YouTube, semoga tidak kena copyright ya. Tapi semoga kalau misalkan nggak bisa dengar suaranya berarti kena copyright. Adik-adik silakan buka YouTube, dengarkan ini. Tapi nanti Kak Herman pandu untuk akan stop untuk menjelaskan artinya, gitu ya. Jadi biar kita dapat langsung mengetahui gimana arti dari lagu tersebut. Tidak usah perpanjang kata, langsung kita dengarkan lagu 93 Miles dari Jason Mraz. Three million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Stop dulu. Yuk kita artikan 93 million miles from the sun. Sekali lagi itu artinya 93 mil dari mana? Dari matahari ya, dari mentari. People get ready, siap-siap. Jadi bersiaplah begitulah ya maksudnya. 'Cause here comes its light. Siap-siap, ini datanglah cercah cahaya, barangkali gitu kita mengartikannya. Cahaya yang indah. Nah, over the horizon into our eyes. Dari horizon itu tahu ya, jadi bahasa kita biasanya ufuk timur, dari ufuk timur kepada mata kita misalkan. Over the horizon into our eyes. Oh my, how beautiful. Ini memuji betapa indahnya. Gak tahu ini yang dipuji ibunya ataukah cahaya tadi ya. Yuk kita lanjutkan. Oh my beautiful mother. Oh ternyata ibunya. Ibu saya yang cantik. She told me, dia menasehati saya. Son, in life you're gonna go far. Son, in life you're gonna go far. Nak, seperti kita biasa dipanggil nak, bahasa Jawa biasanya le gitu ya. In life you're gonna go far. Dalam hidup nanti kita akan, hidupmu masih panjang begitu. Hidupmu masih panjang. Nah, hidupmu masih panjang. If you do it right, jika kau lakukan dengan benar, jika kau menjadi orang yang benar, you will love where you are. Kau akan senang, kau akan bahagia, kau akan mencintai dimanapun kau berada. Ini pesan dari ibunya. Oke. Kita lanjutkan. Just know, wherever you go, you can always come home. Nah, ketahuilah, just know that wherever you go, kemanapun kau pergi, you can always come home. Kau selalu bisa pulang, nak. Gitu kata ibunya. Oke, ini lagunya agak emosional, maksudnya agak menyentuh buat Kak Herman sendiri walaupun baru, nanti akan Kak Herman ceritakan ya sedikit ya. Kita lanjutkan lagi. Miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know
kita stop dulu. 24,000 miles from the moon. Ini jarak bumi kita dengan bulan 240.000 mil dari bulan. We've come a long way to belong here. Kita jauh-jauh untuk berada di sini di bumi ini ya, misalkan ya. To share this view of the night, a glorious night. Untuk berbagi, saling berbagi kita pemandangan malam yang menakjubkan, glorious night. Over the horizon is another bright sky. Jauh di ufuk sana ada cahaya yang ada langit yang cerah. Oh my how beautiful. Oh my how beautifulnya tadi ternyata memuji alam, memuji matahari, sekarang memuji bulan. Oh my irrefutable father, ayahku yang tak mungkin dibantah. Biasanya ayah kan begitu ya, superior, tak mungkin dibantah. Ayahku yang tak terbantahkan, yang tak mungkin dibantah. Dia menasehatiku, son, sometimes it may seem dark. Nah, terkadang akan gelap, terkadang ada datang kegelapan, begitu ya. But the absence of the light is a necessary part. Namun, ketiadaan cahaya, the absence of the light. Kelihatan ya, lightnya ya. Gini. Oke. Is a necessary part. Namun, ketiadaan cahaya itu menjadi hal yang penting terkadang. Just know, tahuilah nak, you're never alone. Kau tak sendirian. You can always come back home. Kau selalu bisa pulang. Oke. Baik, sini Kak Herman jelaskan terlebih dahulu ya, biar nanti adik-adik bisa paham maknanya. Yang pertama tadi, ibunya mengatakan, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you love wherever you are. Nah, hidupmu panjang jika kau lakukan yang baik, yang benar. Kau akan cinta, kau akan menemukan cinta, kebahagiaan dimanapun kau berada. Ini lagu ini baru Kak Herman baru mendengarkan ketika ada ini. Kak Herman bukan penggemar lagu-lagu barat, terutama Jason Mraz dan kawan-kawan. Kak Herman orang biasa, dengarkannya lagu dangdut, lagu keroncong lama. Memang begitu, Kak Herman orangnya ya begitulah, semau sendiri. Tapi ini ketika melihat ini, ini menceritakan sedikit banyak kehidupan Kak Herman juga. Son, in life you're gonna go far. Kak Herman dari keluarga petani. Kehidupan Kak Herman sampai sekarang bisa dikatakan 50% hidup di perantauan. Kak Herman merantau sejak kecil sebelum lulus SMA ke Amerika, dapat beasiswa 1 tahun. Kemudian merantau lagi ketika kuliah ya, dari rumah. Merantau lagi kuliah hampir 5 tahun, 4,5 tahun. Kemudian merantau lagi kuliah lagi ke Turki. 3 tahun, kemudian merantau lagi ke Jakarta, kerja di Jakarta 2 tahun, merantau lagi ke Amerika sekarang ini 3 tahun. Nah, perantauan hidup dari perantauan satu ke perantauan lainnya. You're gonna go far. If you do it right, you love wherever you are. You love where you are. Kau akan cinta, kau akan menemukan kebahagiaan dimanapun kau berada. Dan begitulah nasihat dari orang tua Kak Herman juga sedemikian. Bahasa kita itu, kita punya sebuah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu salah satunya, itu maknanya adalah panjang ya. Tapi Kak Herman bisa jelaskan ya, dimanapun kita berada, disitulah kita upayakan yang terbaik dari diri kita. Kita akan menemukan, jadi kita berlaku baik kepada siapapun, berusaha berlaku baik. Kita akan senang di sana, begitu. Jadi dalam perantauan ya tentu ada banyak tantangan, tapi di situ kita akan menemukan kebahagiaan yang bisa jadi tidak mungkin kita temukan ketika kita hanya berada di rumah saja atau tinggal di daerah kita saja. Dengan perantauan itu kita akan banyak menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, begitu. Jadi if you do it right, you love wherever you are. Tapi tentu tidak bahagia terus ya. Nah, ini di kalimat yang terakhir, just know that wherever you go, you can always come back home. Tapi ketahuilah nak, jadi kemanapun kau pergi, kau akan selalu bisa pulang. Jadi jadi dinasihati begini, ya
Asal kau tahu nak, jadi gimana pun kondisimu kau akan bisa pulang kapanpun. Jadi gimana pun, jadi Kak Herman merantau kapanpun pasti juga pengen pulang. Pasti kita kangen keluarga. Keluarga adalah segalanya. Meskipun kita tidak diberikan banyak ketika kita kecil, tapi keluarga memberikan kasih sayang yang tidak bisa tergantikan ya, begitu. Selanjutnya 204,000 miles from the moon. Jadi ini tadi sudah diartikan, sudah Kak Herman artikan ya. Ini to share this view of night, a glorious night tadi udah diartikan. Over the horizon of the bright sky sudah diartikan. Cek lagi. Oh my, how beautiful. Ini tadi kita sampai pesan ya. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of light is a necessary part. Nah, kadangkala terlihat gelap, tapi ketiadaan cahaya itu adalah necessary part, ada hal yang penting juga. Jadi kadangkala kita ya dalam perjalanan itu ada hal yang tidak enak. Kak Herman pernah sakit gigi, harus operasi cabut gigi ketika ada di Alaska, nggak ada keluarga. Itu adalah salah satu hal yang paling berkesan dalam hidup. Tapi the absence of light is a necessary part. Tapi ada baiknya di situ. Apa baiknya? Ya, kita akan ketemu banyak orang yang ikhlas dan sebagainya, bantu dan sebagainya. Tentu ya adik-adik yang merantau akan merasakan itu. Kak Herman merasakan ya lapar dan sebagainya, nggak ada makanan yang cocok ketika berada di luar. Tapi dari situ the absence of light is a necessary part. Jadi dengan tidak adanya makanan itu, ketika Kak Herman pulang, Kak Herman lebih menghargai makan apa? Makan yang sederhana. Kak Herman suka makan tempe, tahu, tapi lebih berkesan. Kita lebih bisa untuk bersyukur. Makan pecel itu sudah luar biasa. Makan lele luar biasa enaknya. Nggak ada tuh kepingin makan pizza, makan burger, udah nggak ada kepingin. Karena absence of light is a necessary part. Jadi ketiadaan cahaya itu kita jadi tahu pentingnya cahaya. Kita jadi menghargai lebih tinggi adanya cahaya itu. Kalau nggak ada itu, kalau Kak Herman nggak pernah pergi kemana-mana, nggak tahu tuh enaknya pecel sejauh apa dan sebagainya tadi ya yang sudah disebutkan. Just know you're never alone, you can always come back home. Ketahuilah nak, kau selalu bisa pulang. Jadi kau tak sendiri nak, kau selalu bisa pulang. Kalau ada apa-apa pulang nak. Gitu. Jadi itulah orang tua ya. Yuk kita lanjutkan. A slippery slope, but there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Ya itu ya, jadi lagunya seperti tadi. Coba sekarang. Every road is a slippery slope. Slippery. Pakai R ya ini ya. Slope. Slippery itu licin, slope itu miring ya. Setiap jalan, every road is a slippery slope. Nah, setiap jalan itu jalan miring yang licin, bisa miringnya tanjakan, bisa miringnya itu adalah turunan. There is always hand you can hold on to. Selalu ada tangan yang bisa kau pegang. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Looking deeper, melihat dalam, melihat lebih dalam melalui teleskop. Kau kan tahu, you can see, kau kan melihat bahwa rumahmu berada dalam dirimu. Every road is slippery slope. Jadi tentu kita dalam perjalanan tadi ya 50% hidup Kak Herman di perjalanan itu banyak sekali tantangan, iya tentu ya. There is always hand you can hold onto. Selalu ada tangan yang bisa kau pegang.
Jadi selalu ada pertolongan, entah dari orang di sekitar kita, teman kita, dari keluarga kita juga ya. Jadi ada gitu. Paling tidak kita selalu percaya ada Tuhan yang selalu membersamai kita selama kita melakukan kebaikan. Jadi ada Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, itu harus menjadi pedoman kita sebagai umat, sebagai manusia yang beragama ya. Looking deeper through the telescope, melihat lebih dalam melalui sebuah teleskop, maksudnya dari teleskop kan dari jauh ya, dari jauh, nah dilihat begitu, you can see your home inside of you. Tentu ini tidak melihat dengan teleskop beneran, tapi melihat dari jauh kau kan tahu. Jadi kalau kita ada di, jadi Kak Herman sekarang di Amerika ya, kita tahu bahwasanya home inside of you, ini, excuse me, jadi kita tahu bahwasanya rumah itu ada dalam diri kita. Jadi kita tahu bahwasanya ini ada bermakna dua hal ya, bisa jadi dua hal. Bahwasanya kenyamanan itu ada dalam diri kita, itu yang pertama. Tapi bisa jadi juga home, maksudnya home rumah, itu ada dalam diri kita. Maksudnya kita selalu merindukan rumah kita. Jadi Kak Herman sebagai orang Jawa tidak bisa lepas dari kebudayaan Jawa. Orang-orang Suriname yang berasal dari Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, lebih banyak. Nah, mereka tidak bisa meninggalkan kebudayaan Jawanya. Coba cari. Kalian yang perantauan mungkin orang Bugis yang ada di Singapura ada jalan Bugis ya. Nggak bisa meninggalkan budaya Bugisnya. Orang Medan misalkan yang orang Batak, katakan yang merantau di Jakarta, nggak bisa meninggalkan kebataannya. Jadi mereka ada dalam diri mereka. Dan suku-suku lain ada yang menyimak, bisa Sunda, bisa saudara-saudara kita dari Papua, dari manapun, dari NTT, pasti kalian akan merindukan kultur-kultur kalian akan merindukan kebudayaan yang kalian selama kalian hidup, kalian pegang, entah pakaian, entah makanan, entah suasana, entah musik, entah syair, dan sebagainya. Itulah, jadi home inside of you. Just know that wherever you go, you're never alone. You will always get back home. Tadi sudah dijelaskan, yang di bagian bawah juga sudah. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang agak menjemukan ya. Ini adalah menjawab. Dari tadi yang kita udah jelaskan, Kak Herman udah jelaskan. Silakan diputar ulang kalau masih kurang jelas. Nah, adik-adik akan mengerjakan ini nih. Besarkan ya, biar kelihatan ya. Oke. Oke. Kelihatan ya? If you are a good person, you always be happy wherever you are. Ini coba adik-adik cari dari lirik yang mana. Nah, ini dikasih contoh dari lirik yang lagu tadi, Son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love wherever you are. Ini tadi dari lirik yang ini liriknya nih. Kita kasih warna hijau ya, yang lirik ya. Oke. Nah, nah ini silahkan dicari liriknya yang sesuai dengan nomor 2. Apa nomor 2? Kak Herman artikan ya. Kak Herman bantu artikan. When you find a problem, don't worry. Because there is always something that you can learn from it. Nah, ini coba dicari nih. Jadi coba dicari dari penjelasan Kak Herman tadi. Apa yang sesuai. Jika ada suatu masalah, jangan khawatir. Because there is always, akan senantiasa ada sesuatu yang bisa kau ambil hikmahnya gitu. Oke. Selanjutnya, adik-adik, your parents will always be with you and help you when you have a problem in your life. Nah, ini diulang-ulang dalam lirik tadi ya. Ini coba cari liriknya. Your parents, orang tuamu, kan senantiasa bersamamu dan membantumu when you have a problem in your life. Kala kamu memiliki permasalahan dalam hidupmu. Coba cari, ini diulang-ulang ya, tentu mudah sekali mencari yang ini jawaban ini. Life is not always easy. Nomor 4, life is not always easy. Hidup itu tak senantiasa mudah, but you don't worry, jangan khawatir. Your parents are always ready to help you. Nah, ini juga ada ya tadi ya. Tadi Kak Herman memperpanjang tadi ya, bisa Tuhan dan sebagainya tadi yang menolong. Tapi ini keluarga yang menolong ya. Jadi maksudnya adalah di keluarga.
bisa menolong senantiasa. Coba cari lirik yang sesuai dengan pesan ini, pesan moral ini ya. Cari liriknya. Yang terakhir, in your life when you have a problem, come to us and we'll always be ready to help you. Ini juga diulang-ulang berkali-kali. Mirip dengan yang atas, silakan ditaruh di sini. Oke, itu adik-adik di bab 11 ini silakan ditulis di jurnal. I have just learned to. Saya sudah belajar apa? Dan mengambil hikmah dari sebuah lagu ya. Coba dicari apa bahasa Inggrisnya. The activities I like most were. Dari aktivitas tadi kita, yang paling kalian suka itu apa? Kalau Kak Herman sih mengartikannya, kalian mungkin bisa lagunya, tapi Kak Herman mengartikannya karena sesuai banget dengan kehidupan yang Kak Herman jalani. The activities I found most difficult were. Aktivitas yang paling sulit apa? Silakan dicari. What I need to do better is. Yang kira-kira saya bisa lakukan untuk menjadi lebih baik itu apa? Itu. Yang terakhir ini ada pesan dari Pak Bill Gates. Bill Gates adalah pemilik Microsoft ya, pendiri Microsoft. The great thing about a computer notebook is that no matter how much you stuff into it, it does not get bigger or heavier. Hal yang besar, hal yang luar biasa dari sebuah catatan komputer itu tak peduli seberapa besar yang kau masukkan ke dalamnya, dia akan tak akan menjadi lebih besar. Jadi nggak seperti buku normal ya, kalau ditulis ditambahkan lembaran kan semakin berat, semakin besar ukurannya. Kalau komputer tidak. Ini sebuah apa ya namanya ya, kata hikmah barangkali atau kata bijak dari Pak Bill Gates. Oke, nggak terlalu ada hubungannya dengan lagu, tapi ya nggak apa-apa. Saya artikan biar kalian tahu. Baik, itu adik-adik. Sampai jumpa di video-video Ilmu Akademia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.